Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Gusti Kanjeng, wanita kuat dari Pura Pakualaman, dan 3 orang suami Gusti Kanjeng. Pura Pakualaman adalah kerajaan termuda dan wilayahnya paling kecil di tanah Jawa. Sangat sedikit buku yang membahas tentang Pura Pakualaman. Padahal dari Pura Pakualaman terlahir intelektual hebat pada zamannya. Ada sebuah cerita yang mengisahkan sosok wanita hebat di balik perkembangan Pura Pakualaman yang pesat di akhir abad 19 dan awal abad 20. Nama asli wanita ini masih menjadi misteri. Tidak kami temukan dalam buku yang kami pelajari. Biasanya ditulis sebagai Gusti Kanjeng. Sisilah Gusti Kanjeng. Kita pernah membahas tentang sisilah dan raja-raja dari Pura Pakualaman. Link playlistnya kami taruh di deskripsi. Silahkan untuk menontonnya. Gusti Kanjeng adalah putri dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkudiningrat dan Raden Ayu Serang, seorang putri dari Kerajaan Banten. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkudiningrat adalah putra dari Raden Mas Sundoro atau Sri Sultan Hamengkubuwono II dan permaisurinya yang bergelar Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Sri Sultan Hamengkubuwono II putra dari Raden Mas Sujono atau Sri Sultan Hamengkubuwono I dan permaisurinya yang bergelar Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten atau Gusti Kanjeng Ratu Ageng. Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah pendiri Kesultanan Yogyakarta. Gusti Pangeran Haryo Noto Ningprang. Gusti Kanjeng menikah 3 kali dengan 3 orang yang sebenarnya adalah kakak beradik. 3 suaminya itu adalah Kolonel Gusti Pangeran Haryo Noto Ningprang, Gusti Pangeran Haryo Suryo Sosroningrat, dan Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Dilogo. Suami pertama Gusti Kanjeng adalah Gusti Pangeran Haryo Noto Ningprang, yang merupakan putra ketiga dari Raden Temenggung Noto Diningrat atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam II dengan permaisurinya Bendoro Raden Ajeng Ratno Supira atau Gusti Kanjeng Ratu Anom atau Gusti Kanjeng Ratu Ayu. Raden Temenggung Noto Diningrat putra dari Bendoro Pangeran Haryo Noto Kusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam I dan permaisurinya Raden Ayu Purwaningrat, putri Raden Adipati Purwaningrat, yaitu Adipati Mauspati yang wilayahnya sekarang adalah Magetan dan Madiun. Bendoro Raden Mas Noto Kusumo adalah putra dari Raden Mas Sujono atau Sri Sultan Hamengkubuwono I. Jadi, Gusti Pangeran Haryo Noto Ningprang dan Gusti Kanjeng adalah saudara sepupu. Dan keduanya cucu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Gusti Pangeran Haryo Suryo Putro adalah putra sulung Sri Pakualam II yang seharusnya berhak menjadi putra mahkota menggantikan ayahnya sebagai Sri Pakualam III. Akan tetapi, Gusti Pangeran Haryo Suryo Putro sudah dulu wafat. Putra yang kedua, Gusti Pangeran Haryo Suryo Ningrat, karena terlalu mendalam belajar soal mistik, menjadi agak terganggu ingatannya, sehingga tidak mungkin dapat menggantikan ayahnya sebagai Sri Pakualam III. Berhubung dengan itu, maka
Kolonel Gusti Pangeran Haryo Notoningprang, putra yang ketigalah yang menurut perhitungan akan menggantikan ayahandanya sebagai Sri Paku Alam ketiga. Akan tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian. Sebab sekalipun Kolonel Notoningprang senantiasa mendampingi ayahandanya Sri Paku Alam kedua dalam memegang tampuk pemerintahan Paku Alaman dan merupakan tulang punggung Sri Paku Alam kedua setelah berusia lanjut, akan tetapi Kolonel Notoningprang itu wafat mendahului ayahnya. Sri Paku Alam mangkat pada tanggal 23 Juli 1858. Sedangkan Kolonel Notoningprang wafat pada tahun 1857. Jadi kurang lebih setahun sebelum ayahnya meninggal dunia. Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat. Setelah Notoningprang, maka putra yang keempat, Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat, yang menggantikan ayahnya sebagai Kepala Kadipaten Paku Alaman. Sejak wafatnya Kolonel Notoningprang, maka Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat tampil ke muka dan membantu ayahnya dan memegang tampuk pemerintahan Kadipaten Paku Alaman. Pada waktu Sri Paku Alam wafat pada tanggal 23 Juli 1858 dalam usia lebih kurang 73 tahun, maka Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat merupakan satu-satunya calon yang menggantikan ayahnya sebagai Kepala Kadipaten Paku Alaman. Maka pada tanggal 19 Desember 1858, Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat dinubuatkan sebagai Kepala Kadipaten Paku Alaman dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat. Kolonel Gusti Pangeran Haryo Notoningprang dan Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat adalah putra Sri Paku Alam kedua dan Gusti Kanjeng Ratu Ayu. Ketika Gusti Pangeran Haryo Notoningprang wafat mendahului ayahnya Sri Paku Alam kedua, maka ketika mencari pengganti Sri Paku Alam kedua, ketika beliau mangkat, tidak timbul suatu persoalan. Sebab yang menggantikan Sri Paku Alam kedua menjadi Sri Paku Alam ketiga adalah Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat. Sekalipun bukan Gusti Pangeran Haryo Notoningprang, tetapi masih putranya sendiri juga. Sekalipun Gusti Kanjeng Ratu Ayu telah puas dengan pengangkatan Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat sebagai Sri Paku Alam ketiga, karena toh masih putranya sendiri, tetapi Gusti Kanjeng merasa belum puas. Sebab yang menggantikan Sri Paku Alam kedua sebagai Sri Paku Alam ketiga bukan suaminya yang sudah wafat, melainkan hanya iparnya. Sekalipun beliau ini juga masih saudara sepupunya sendiri. Oleh karena itu, dan juga untuk memperlunak atau menghilangkan oposisi yang mungkin timbul dari pihak putra-putra Kolonel Gusti Pangeran Haryo Notoningprang, kemudian Gusti Kanjeng diambil sebagai permaisuri kedua oleh Sri Paku Alam ketiga. Di samping alasan ini, ada juga yang menerangkan bahwa ditinjau dari sudut mistik, Gusti Kanjeng itulah yang ketempatan wahyu. Dari perkawinan antara Sri Paku Alam ketiga dengan Gusti Kanjeng itu dilahirkan seorang putri yang terkenal dengan sebutan Gusti Timur. Pada tanggal 17 Oktober 1864, Sri Paku Alam ketiga mangkat. Pada waktu beliau mangkat, belum mencapai usia 40 tahun. Sebab beliau dilahirkan pada tanggal
20 Desember 1827. Jadi dalam usia 37 tahun. Karena belum mencapai 40 tahun, secara resmi beliau belum menggunakan nama dan gelar Paku Alam. Dalam sejarah, Sri Paku Alam ketiga itu acap kali disebut dengan nama dan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat. Raden Mas Noto Ningrat. Setelah Sri Paku Alam ketiga mangkat, beliau meninggalkan putra-putra yang masih belum dewasa, sehingga timbul persoalan tentang penggantinya sebagai kepala Kadipaten Paku Alaman. Maka atas perjuangan Gusti Kanjeng Ratu Ayu, Permaisuri Paku Alam kedua, yang diangkat menjadi Sri Paku Alam keempat adalah cucunya sendiri, putra Kolonel Gusti Pangeran Haryo Noto Ningprang. Jika ditinjau lebih mendalam, maka jika Sri Paku Alam keempat bisa menjadi kepala Kadipaten Paku Alaman, hal ini bukan saja karena perjuangan Gusti Kanjeng Ratu Ayu saja, tetapi juga karena jasa dari Gusti Kanjeng. Sebab Gusti Kanjeng tidak merasa puas karena yang menggantikan Sri Paku Alam kedua bukan Kolonel Gusti Pangeran Haryo Noto Ningprang, melainkan adiknya Gusti Pangeran Haryo Sosroningrat. Tetapi Gusti Kanjeng akhirnya diambil sebagai permaisuri oleh Sri Paku Alam ketiga. Dari perkawinan ini hanya dilahirkan seorang putri, bukan putra, ialah Gusti Timur. Pada waktu Sri Paku Alam ketiga mangkat, selain Gusti Timur belum dewasa, beliau juga seorang putri. Maka Gusti Timur tidak mungkin menaiki tahta sebagai kepala Kadipaten Paku Alaman. Jika yang menggantikan Sri Paku Alam ketiga adalah putranya, maka beliau itu bukanlah putra Gusti Kanjeng. Oleh karena itu dapat dipahami jika Gusti Kanjeng juga ikut berjuang agar yang menggantikan Sri Paku Alam ketiga adalah putranya sendiri. Mengingat hal itu dapat dipahami pula bahwa dengan perjuangan bersama Gusti Kanjeng Ratu Ayu dan Gusti Kanjeng, akhirnya yang menjadi kepala Kadipaten Paku Alaman adalah Raden Mas Noto Ningrat, putra Kolonel Gusti Pangeran Haryo Noto Ningprang dengan Gusti Kanjeng, yang juga merupakan cucu Gusti Kanjeng Ratu Ayu. Raden Mas Noto Ningrat lahir pada tanggal 25 Oktober 1841. Naik tahta pada tanggal 1 Desember 1864 dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat. Beliau memerintah selama 14 tahun. Beliau mangkat pada tanggal 24 September 1878 pada umur 37 tahun. Karena wafat sebelum berumur 40 tahun, maka secara resmi beliau belum menggunakan nama dan gelar Paku Alam. Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Dilogo. Ketika Sri Paku Alam keempat mangkat, beliau hanya meninggalkan 3 orang putra-putri yang belum dewasa, yang dilahirkan dari garwa kelangenan, yaitu Bendoro Raden Mas Haryo Noto Diningrat, Bendoro Raden Ayu Suro Diningrat, dan Bendoro Raden Ayu Suro Dirjo. Karena putra dan putri Sri Paku Alam keempat masih kecil dan dilahirkan dari istri selir, serta meninggalnya Sri Paku Alam keempat yang tiba-tiba karena sakit, sehingga terjadi perselisihan siapa yang akan menggantikan untuk menjadi Sri Paku Alam kelima.
Ada 3 kelompok yang memperebutkan posisi Paku Alam kelima, yaitu 1. Keturunan langsung Suryo Sosroningrat atau Paku Alam keempat. 2. Keturunan langsung Paku Alam kedua. 3. Keturunan langsung Suryo Sosroningrat atau Paku Alam ketiga. Akhirnya, setelah musyawarah yang suntuk, diputuskan Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo sebagai penerusnya. Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo adalah putra dari Sri Paku Alam kedua dengan istri selir yang bernama Raden Ayu Resminingdiah. Penunjukan Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo dimudahkan oleh kondisio sine qua non di atas. Penetapan Paku Alam kelima ini dikukuhkan dengan Government Gazette nomor 7 tanggal 15 Desember 1878. Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo, seorang komandan Legium Paku Alaman, terpilih sebagai pengganti almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat atau Paku Alam keempat. Pada 10 Oktober 1878, versi lain mengatakan tanggal 9 Oktober dan 15 Desember pada tahun yang sama. Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo ditahtakan sebagai Kepala Kadipaten Paku Alaman kelima dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryodilogo. Pada saat dipilih untuk menjadi Paku Alam kelima, posisi dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo adalah Wakil Komandan Legium Paku Alaman dengan pangkat Mayor. Untuk Komandan Legium Paku Alaman secara ex officio dijabat Paku Alam yang sedang menjabat. Kalau saat itu Paku Alam keempat dengan pangkat Letnan Kolonel atau Kolonel. Setelah memenuhi janjinya untuk membayar hutang Kadipaten Paku Alaman kepada Belanda dan menjaga ketertiban wilayah Paku Alaman, pada tanggal 20 Maret 1883, Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo dianugerahi pangkat Kolonel dan diperkenankan mempergunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima dan mendapatkan bintang Ridderkruis van den Nederlandsen Leeuw. Paku Alam kelima menikahi Gusti Kanjeng. Ada yang mengatakan bahwa pengangkatan Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo sebagai Kepala Kadipaten Paku Alaman adalah bater lakunya karena tiap hari hanya makan 1 biji pisang. Beliau pernah diberitahu oleh seorang kiai yang pandai melihat ke depan dengan indera keenamnya bahwa yang mendapat wahyu sebenarnya adalah Gusti Kanjeng. Jika kelak ingin menjadi Kepala Kadipaten Paku Alaman, maka hendaknya suka mengambil Gusti Kanjeng sebagai permaisurinya. Maka pada saat Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo diangkat sebagai Kepala Kadipaten Paku Alaman, beliau mengambil Gusti Kanjeng sebagai permaisuri keduanya. Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo memiliki permaisuri pertama yang bergelar Bendoro Raden Ayu Suryodilogo. Dari pernikahan Paku Alam kelima dan Bendoro Raden Ayu Suryodilogo, lahir putra yang bernama Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo, yang di kemudian hari menikah dengan Gusti Timur, putri Paku Alam ketiga dan Gusti Kanjeng. Jadi, Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo dan Gusti Timur adalah saudara sepupu.
Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo di kemudian hari menggantikan ayahandanya menjadi Sri Paku Alam ke-6. Dan dari anak keturunannya dengan Gusti Timur terlahir para raja-raja Paku Alaman sampai sekarang. Demikian video tentang Gusti Kanjeng, wanita kuat dari Pura Paku Alaman, dan 3 orang suami Gusti Kanjeng. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.